Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Lampung. Di sini saya akan menjelaskan pengertian, tingkatan, dan kegiatan upacara dalam siaga. Dan materi yang pertama yaitu pengertian siaga. Siaga adalah sebutan bagi anggota pramuka yang berumur 7 sampai 10 tahun. Disebut siaga karena sesuai dengan kiasan masa perjuangan bangsa Indonesia, yaitu ketika rakyat Indonesia menyiagakan dirinya untuk mencapai kemerdekaan dengan berdirinya Budi Utomo pada tahun 1908 sebagai tonggak perjuangan bangsa Indonesia. Satuan terkecil dalam pramuka siaga disebut barung, dan satuan-satuan dari beberapa barung disebut perindukan. Setiap barung beranggotakan 5 sampai 10 orang dan dipimpin oleh pimpinan barung yang dipilih oleh anggota barung itu. Materi yang kedua yaitu tingkatan dalam siaga. Ada yang tahu berapa tingkatan dalam siaga? Dalam siaga ada 3 tingkatan. Yang pertama yaitu siaga mula. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, mula berarti awal atau yang paling awal, yang paling dahulu, atau yang menjadi pangkal. Kemudian gerakan pramuka menjadikan kata ini sebagai nama tingkatan pertama dalam syarat-syarat kecakapan umum pramuka siaga. Hal ini mengandung filosofi bahwa saat pramuka siaga sebagai golongan pramuka yang paling kecil mencoba untuk menyelesaikan syarat-syarat kecakapan umum, pramuka siaga mula diibaratkan sebagai awalan atau pangkal dari proses pendidikan kepramukaan yang diharapkan menjadi dasar yang kuat bagi kehidupan peserta didik di kemudian hari. Yang kedua yaitu ada siaga bantu. Siaga bantu adalah siaga yang mengkiaskan tingkatan kecakapan siaga yang dapat membantu pekerjaan-pekerjaan tertentu. Dan yang ketiga ada siaga tata. Siaga tata mengkiaskan tingkatan kecakapan siaga sudah diikutsertakan untuk menata karya kesiagaan. Siaga tata adalah tingkatan ketiga atau terakhir dalam syarat-syarat umum satuan pramuka siaga setelah siaga mula dan siaga bantu. Siaga yang telah menguasai SKU siaga tata dapat mengikuti pramuka Garuda untuk menggolongkan pramuka siaga. Yang ketiga yaitu kegiatan dalam pramuka siaga. Kegiatan atau pertemuan yang dilaksanakan bagi anggota pramuka siaga adalah pesta siaga. Ada yang tahu pesta siaga itu apa? Pesta siaga merupakan pertemuan pramuka siaga dalam bentuk perkemahan besar selama 1 hari tanpa menginap, dan berbagai kegiatan seperti permainan bersama atau kegiatan keterampilan kepramukaan yang dikemas dengan permainan. Yang kedua yaitu ada pameran siaga, pasar siaga, atau simulasi situasi di pasar yang diperankan oleh pramuka siaga. Yang ketiga ada dharma wisata. Yang keempat ada pentas seni budaya. Yang kelima ada karnaval, dan masih banyak lagi. Pesta siaga dapat dilaksanakan di tingkat koordinator desa, kuatir ranting, kuatir cabang, korwil atau beberapa kuartir cabang yang berdekatan.
dan kuartir daerah. Yang keempat yaitu ada upacara siaga, upacara pembukaan, dan ada upacara penutupan latihan perindukan siaga. Yang pertama yaitu upacara pembukaan latihan perindukan siaga. Itu ada acaranya. Yang pertama pemeriksaan kebersihan dan kerapihan anggota. Yang kedua ada memilih barung terbaik untuk menjadi pemimpin upacara. Yang ketiga ada barung terbaik menyiapkan perlengkapan upacara. Yang keempat ada pemimpin upacara memanggil anggota perindukan untuk membentuk lingkungan besar mengelilingi standar bendera. Yang kelima yaitu ada pembinaan upacara atau pembinaan siaga. Dijemput oleh pemimpin upacara dan mengambil tempat di tengah lingkaran menghadap standar bendera dan pintu upacara. Yang keenam ada para pembantu pembina siaga masuk di lingkaran upacara. Yang ketujuh ada pemimpin upacara mengambil bendera untuk dikibarkan. Dan yang kedelapan ada pada waktu bendera sampai di pintu upacara, semua anggota perindukan memberi hormat hingga selesai. Yang kesembilan ada pembina upacara atau pembina siaga membaca Pancasila ditirukan oleh semua anggota. Yang ke-10 ada pemimpin upacara membaca Dwi Dharma diikuti oleh semua anggota perindukan. Yang ke-11 ada pemimpin upacara kembali ke barungnya. Yang ke-12 ada pembina upacara atau pembina siaga mengumumkan hal-hal yang perlu diketahui oleh siaga perindukan. Yang ke-13 ada pembina upacara atau pembina siaga mengucapkan doa yang diikuti oleh anggota perindukan siaga. Yang kedua yaitu ada upacara penutupan latihan perindukan siaga, yaitu yang pertama barung terbaik menyiapkan perlengkapan upacara. Yang kedua yaitu pemimpin upacara memanggil anggota perindukan untuk membentuk lingkaran besar mengelilingi standar bendera. Yang ketiga yaitu pembina upacara atau pembina siaga dijemput oleh pemimpin upacara dan mengambil tempat di tengah menghadap bendera dan pintu upacara. Yang keempat yaitu para pembantu pembina siaga masuk di lingkaran upacara. Dan yang kelima yaitu pemimpin upacara mengambil tempat di dekat bendera berhadapan dengan pembina siaga. Pembina upacara memberi hormat kepada sang merah putih, kemudian membawanya keluar ke tempat upacara atau tidak balik kanan. Pada waktu sang merah putih dibawa keluar, semua anggota perindukan memberi hormat sampai di pintu upacara. Pemimpin upacara menggulung dan meletakkan bendera di tempat yang ditentukan, kemudian kembali ke barungnya. Yang keenam yaitu pengumuman dan pesan pembina siaga. Yang ketujuh yaitu ada pembina upacara atau pembina siaga mengucapkan doa, diikuti oleh anggota perindukan barisan, dibubarkan. Anggota perindukan meminta diri kepada para pembina dan bersalaman. Itulah tadi materi yang bisa saya sampaikan. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.